Selamat pagi, Miss. Saya Anas Eka Putra dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan membuat video tentang uh, meresensi karya novel atau karya sastra yang berjudul Novel Laskar Pelangi. Oke, langsung saja. Judul bukunya Laskar Pelangi, penulis Andre Hirata, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre roman, penerbit Yogyakarta Bentang Pustaka, tanggal terbit 2005, halamannya 529 halaman. Jadi langsung saja saya ke resensinya. Laskar Pelangi adalah novel karya Andre Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, dan lain-lain. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang baik. Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Buku berikutnya adalah Sang Pemimpi, Endensor, dan Maryama Karpov. Laskar Pelangi telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama seperti bukunya. Oke, langsung saja saya ke sinopsisnya. Cerita terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumsel jika tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan, tetapi tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil tadi. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka, Bumus. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bumus Lima akan kesenangan mereka terhadap pelangi, pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya. Karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusan luar biasa Lintang yang memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andre Hirata.
kita bakal bisa merasakan semangat masa kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini. Tokoh-tokoh yang muncul dalam Laskar Pelangi ada Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Kiong, Ucai, Bore, Trapani, dan Harun. Oke, langsung saja saya ke kelebihannya. Kelebihan buku ini menceritakan tentang persahabatan dan kesetiakawanan yang erat dan juga mencakup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam serta kisahnya yang mengharukan. Dan kelemahannya itu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca novel Laskar Pelangi ini, dan apabila glosarium diletakkan di bagian belakang novel, dan apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel, hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah dalam novel tersebut. Alurnya yang tidak jelas. Sekian dari saya, terima kasih Miss, selamat pagi. Kesimpulan yang saya dapat dari novel ini adalah novel yang dibuat oleh Andre Heirata ini kita dapat mengambil pelajaran hidup yang penting. Salah satunya kita adalah benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha. Dan pintar tidak menjamin kita untuk sukses. Sarannya itu penggunaan nama-nama ilmiah itu harus dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebutkan tahun di tiap-tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya. Sekian dari saya. Terima kasih.